Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Zainul Sabaron. Di sini ada Indra Darmawan dan juga Tubagus Dava. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan proses pembuatan website untuk daftar data dosen dan juga prodi di sebuah kampus. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh kita. Bagus, dipersilahkan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang database. Di sini ada 3 tabel, yaitu registrasi, dosen, dan prodi. Yang pertama registrasi, di sini menggunakan ID yaitu INT. Lalu username menggunakan varchar dan password juga menggunakan varchar. Lalu setelah dari tabel registrasi, ini relasinya masuk ke tabel dosen. Itu di sini ada ID dosen, nama, NIDN, email, foto, prodi, dan user ID. Lalu setelah dari dosen ini masuk ke tabel prodi. Ini di sini ada tabel dari data dosen prodi. Yaitu yang pertama ada ID, nama prodi, fakultas, saintek, sosum, FAI, dan lain-lain. Dan ini yang terakhir adalah NIDN Kaprodi. Lanjut, kita akan masuk ke programnya. Jadi ini untuk yang pertama, untuk program registrasinya. Baik, ini untuk yang pertama di program registrasinya, PHP-nya yaitu ada require. Require-nya kita ambil dari function.php. Lalu menggunakan if set dengan menggunakan metode post. Ini untuk tabel registrasinya. Variabelnya user ID sama dengan registrasi. Ini untuk query-nya. Kita ngambil dari select tabel registrasi dari ID-nya untuk session-nya. Nah, itu untuk header-nya. Jadi setelah kita registrasi berhasil, nanti bakal langsung masuk ke bagian penambahan dosen atau tambah.php. Ini untuk peringatan ketika gagal daftar. Lalu ini untuk program HTML-nya. Ini CSS-nya. Lalu di sini seperti biasa ada memakai div class container untuk registrasi. Lalu juga ada untuk username, password. Ini untuk konfirmasi password untuk meyakinkan password setelah tadi dimasukkan. Lalu ini untuk submit, untuk tombol submit setelah register. Lalu selanjutnya ada masuk ke tabel login. Sama seperti halnya tadi seperti tabel registrasi, menggunakan juga require-nya butuh dari file fungsi.php. Lalu untuk ini kita menggunakan cookie untuk menyimpan data pengguna. Ini setelah nanti langsung diarahkan ke tabel index.php. Ini untuk username, untuk variabelnya menggunakan username dan password doang untuk konfirmasi passwordnya nanti. Lalu ini query-nya kita ambil dari tabel registrasi, ininya username, ambil ininya tabelnya, datanya. Lalu ini untuk cek password, sessionnya menggunakan login, true. Lalu ada row, variabelnya row. Lalu untuk session ID, variabelnya juga row. Ini set cookie untuk ketika kita klik member.me, nanti akan data akan otomatis disimpan ke dalam cookie. Nah, ini untuk nanti kalau sudah kita login bakal diarahkan langsung ke file index.php. Lalu ini untuk program HTML-nya seperti biasa, ini CSS-nya. Lalu ini sama halnya tadi seperti tabel registrasi. Ini untuk form login, ada login. Ini untuk if set untuk kalau hanya ada terjadi password atau username salah, bakal ada peringatan. Lalu ini untuk username, password. Ini untuk cek cookie, nanti member.me, dan daftar untuk loginnya, untuk submit loginnya. Lalu kita masuk ke file function untuk registrasi. Ini untuk fungsi registrasinya. Kita menggunakan variabel global untuk variabel username untuk username, untuk password, dan ini untuk konfirmasi password setelah tadi password dimasukkan. Ini yang pertama ada memeriksa apakah username sudah ada. Kita ambil dari username tabel registrasi, yaitu kolomnya username. Jadi ketika sudah ada username lama atau namanya sama, nanti bakal muncul username sudah terdaftar. Jika tidak ada, nanti data baru akan dimasukkan. Lalu ini untuk cek konfirmasi password, apakah password yang dibuat setelah memasukkan username sesuai dengan yang tadi dibuat atau tidak. Kalau misalkan password tidak sesuai, bakal ada peringatan konfirmasi password tidak sesuai. Lalu setelah tadi registrasi password otomatis akan terenkripsi
dalam database-nya. Lalu data yang tadi sudah dimasukkan registrasi bakal masuk ke tabel registrasi. Itu bakal ada username, password, dan role-nya. Role-nya itu sebagai dosen. Lalu ini yang terakhir, untuk mengembalikan ID user yang baru yang dibuat menggunakan return MySQL insert ID. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Raka. Baik, untuk berikutnya mungkin ini adalah tampilan dari login yang tadi ya. Bisa dilihat ini adalah tampilan loginnya. Lalu sini untuk tampilan daftarnya. Nah, saya sekedar menambahkan dari yang tadi. Jadi setelah kita misal registrasi, kita tuh akan diarahkan ke memasukkan data. Kita misal contoh sini namanya username Raka Zenusa ya. Lalu passwordnya, masukkan password. Nah, setelah kita registrasi itu, kita akan diarahkan untuk menambahkan data dosen. Tidak langsung masuk ke menunya, tapi kita harus mendaftarkan data dosennya dulu. Nah, lalu akan muncul notifikasi untuk data berhasil input. Nah, akan muncul seperti ini dengan nama Halo Raka Zenusa, di mana ini tuh adalah nama yang terdaftar. Untuk kodenya bisa kita lihat di indeks ini, di mana kita tuh di sini kita menggunakan include. Jika sebelumnya require, untuk penjelasannya tuh untuk require tuh akan di saat ada error tuh file akan kode-kode itu akan berhenti berjalan gitu dan menampilkan errornya apa. Namun jika include tuh error akan diperlihatkan namun program tetap berjalan. Jadi di atasnya tuh ada errornya dan di bawahnya sisanya akan terus berjalan. Itu bedanya untuk include dan juga require. Di sini tuh untuk session start, di mana kita tuh memulai sessionnya karena kan di yang sebelumnya di login tuh udah ada sessionnya juga. Kita di sini akan melakukan pengecekan. Jika misalnya isetnya atau sessionnya belum login, maka kita akan kembali diarahkan ke login PHP. Jika di program itu misalnya seperti ini, kita logout dulu. Misalnya kita di sini belum login nih. Jika kita mengarah langsung kepada index, kita tidak bisa dan akan langsung diarahkan kepada login page. Di sini berikutnya ini adalah kode pagination atau pembatasan. Di sini tuh kita inginnya tuh total data untuk per page-nya itu adalah 5. Lalu di sini dengan count-nya query, ada query-query-nya. Di sini untuk sale tuh untuk menghitung total halaman yang adanya. Lalu di sini untuk iset jika page-nya ada untuk memperlihatkan mana yang kita lihat tuh di halaman berapa. Dan di sini adalah untuk mencari awal datanya dari mana. Lalu kita masuk ke sini. Ini itu untuk function untuk mencari data. Jika seperti kita lihat di sini di dalam HTML-nya tuh ada untuk cari data. Kita ke yang lain dulu. Di sini itu adalah untuk mengambil ID pengguna. Seperti dilihat kan, misal kita login tuh, terlihat kan di sini tuh ada tulisan Prof Ani Rahmawati. Contohnya, kita tuh mengambil namanya tuh dari sini, dimana user ID-nya itu kita ngambil dari session ID. Lalu kita masukkan ke user detail, dimana user detail ini kita menggunakan fungsi get user ID detail. Bisa kita lihat di functionnya itu, ya ini get user ID detail itu dimana jika ada ID usernya, maka kita jika tidak ada ID usernya, kita akan kembali ke logout. Lalu namun jika ada, kita akan mencari berdasarkan ID itu tuh datanya itu apa. Seperti ini, jadi select from dosen, dimana ID usernya itu sama dengan ID user yang kita ambil tadi dari ID user ini nih, ID user di session. Lalu jika tidak ada hasilnya, akan menampilkan filelet, tapi jika ada hasilnya dimasukkan ke dalam query SQL, di mana query SQL itu akan ditampilkan seperti ini. Kita lihat di HTML-nya. Nih, kita di sini tuh kita dibagi dua role, di mana kita tuh ada tampilan untuk admin dan juga tampilan untuk dosen. Jika dia merupakan admin atau dosen, maka akan muncul tampilan. Namun jika dia role-nya bukan siapa-siapa, maka tampilan yang muncul adalah hanya kosong. Lalu seperti yang ini kita lihat di sini nih ada hello special car user detail. Nah, dari user detail ini tuh kita mengambil data yang sudah diambil itu namanya dari nama session ID-nya. Maka akan muncul seperti ini, halo Prof Ani. Lalu, nah ini di sini jika kita merupakan admin, maka akan muncul admin dashboard. Di sini kan kita Prof Ani itu bukan admin ya. Kita coba login dengan akun admin.
Nah, di sini tuh akan muncul pilihan untuk admin dashboard. Sama seperti yang lainnya, di sini ada tulisan daftar dosen. Seperti ini tuh, daftar dosen. Lalu ada tabel pencarian. Di mana cari ini kita akan memasukkan inputan pengguna itu dikirim ke dalam fungsi ya, ke sini nih. Kayak yang di atas tadi untuk cari. Nih. Mana? Di sini nih. Kita ambil keywordnya lalu dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, keyword ini tuh kita cari dengan select dosen dengan keywordnya seperti ini, dimana kita cari apa keywordnya ada yang sama dengan nama dosen, NIDN dosen, email dosen, dan lainnya. Tuh ada 2, terus ada tanda panah. Nah, seperti ini. Tuh, ini ada active page-nya. Lalu berikutnya di sini kita itu menampilkan data yang di input, data yang sudah ada dari database kita ditampilkan agar terlihat seperti ini, dimana ada fotonya, namanya, NIDN-nya, emailnya, prodinya, dan juga untuk admin itu ada pilihan aksi dimana dia itu bisa mengubah data atau menghapus data, sedangkan untuk di dosen biasa itu tidak ada. Nah, untuk di perbedaannya itu di sini. If role admin, maka akan muncul kolom aksi. Lalu di sini tuh setelah kita ambil datanya akan ditampilkan di sini menggunakan kode ini. Di sini juga ada untuk jika admin itu akan muncul pilihan ubah data dan juga hapus data. Oh ya, saya juga menambahkan jika untuk admin itu bisa melakukan tambah data dosen. Di sini ada if role admin maka bisa tambah dosen. Jika role-nya hanya dosen itu hanya yang muncul data prodi saja. Lalu berikutnya itu adalah tambah data dosen. Di sini kita lihat ditambah. Dimana pada umumnya kita menggunakan require. Lalu prodi ini adalah query-nya. Terus ini kita menggunakan iset post, dimana jika user sudah memencet tombol submit, maka variabel-variabel yang telah dimasukkan oleh user itu akan disubmit ke fungsinya. Mana ini untuk foto seperti ini, ada file name-nya. Di slash file itu untuk membagi-bagi filenya untuk jenis file. Seperti ini tuh ada valid extension-nya, dimana kita lihat apakah extension-nya sama dengan JPG, JPEG atau PNG. Lalu extension itu ini nih, JPEG, itu maksudnya extension. Lalu jika sudah sesuai, maka si foto itu akan dipindahkan ke dalam file, dimana di sini itu diarahkan kepada folder foto, atau ke sini nih, ke folder foto ini. Jika sesuai, maka akan si data itu akan masuk seperti di sini dengan fungsi tambah ini. Nah, seperti ini tuh dikirim dengan query-nya tuh seperti ini, dimana diambil dari tabel dosen, dimana namanya itu sama dengan nama, seperti itu. Mungkin itu untuk tampilan tambah. Lalu untuk ubah, jika kita baca tuh akan seperti ini tampilannya, dimana kita tuh hanya bisa mengedit nama, email, dan juga prodi dan juga fotonya. Kita tidak bisa mengubah NIDN karena NIDN itu sudah terdaftar, dan jika diubah tidak bisa. Untuk kodenya seperti ini, dimana kita itu seperti biasa kita membutuhkan function dan juga membutuhkan session. Kita mengambil get ID, kita untuk mengambil ID dari dari data yang ingin kita ubah seperti ini. Lalu kita menggunakan query-nya, dimana kita mencari data dimana ID dosennya itu sama dengan ID yang kita ambil. Lalu kita ambil datanya semuanya, seperti data ID-nya, data namanya, data emailnya, prodinya, dan juga fotonya. Seperti ini. Lalu untuk option di prodi itu kita menggunakan option, bukan menggunakan teks. Jadi untuk dosen tuh hanya bisa memilih prodi-prodi yang sudah terdaftar gitu, tidak bisa asal memasukkan.
seperti itu. Untuk ini seperti ini kodenya, di mana function preview image itu untuk melihatkan untuk melihat foto yang user upload menggunakan JavaScript seperti itu. Lalu yang terakhir untuk hapus, di mana hapus ini tuh akan mengedrop atau menghapus data yang sudah ada seperti itu. Dengan scriptnya itu di mana query-nya itu di select ID-nya, lalu di drop. Select from ID itu jika adalah prodi, apakah betulnya admin, jika datanya termasuk kaprodi, dan juga jika datanya termasuk kaprodi maka data tidak bisa dihapus, dan juga jika admin itu tidak bisa menghapus sesama admin seperti itu. Tuh, jika datanya itu bukan kaprodi dan juga bukan admin, maka akan menjalankan query ini, dimana kita untuk delete from dosen where ID-nya sama dengan ID yang kita ambil seperti itu. Dan juga jika ID yang kita ambil dan juga ID sessionnya sama, maka akan otomatis logout seperti itu. Untuk admin tuh ada opsi admin dashboard, di mana admin dashboard ini kita akan mengontrol siapa saja admin, dan juga role untuk mengontrol role-nya, apakah admin atau dosen, di mana seorang admin bisa merubah orang lain menjadi admin dan juga dosen. Seperti misal kita mau Prof Ani itu dijadiin admin, kita pencet admin lalu kita update, maka secara sistem Prof Ani itu jika login akan menjadi admin gitu, seperti itu. Mungkin untuk berikutnya tentang data prodi akan dilanjutkan oleh Indra Darmawan. Selanjutnya ini untuk program data prodi, yang pertama itu adalah require function.php. Jadi di sini itu menginclude file dan fungsi-fungsi database dari file fungsi.php. Selanjutnya ada session start, yaitu memulai sesi untuk pengguna, dan selanjutnya adalah memeriksa apakah pengguna telah login atau belum. Jadi di sini itu jika pengguna tidak login, maka akan dikembalikan ke login.php seperti ke tampilan halaman login awal. Selanjutnya itu ambilan data studi beserta detail kaprodi. Jadi di sini itu ada prodi list, mengambil query join dari query prodi. Di sini itu ada nama dosen dan NIDN dosen. Jadi di sini itu di NIDN kaprodi itu datanya diambil untuk di NIDN dosen. Selanjutnya itu adalah if session untuk role admin, dan di sini itu kita itu dimasukkan ditampilkan nama prodi, fakultas, kaprodi, NIDN, nama kaprodi dan aksinya. Dan selanjutnya itu salah. Selanjutnya itu adalah tabel untuk admin. Jadi di sini itu akan ditampilkan nama prodi, fakultas, kaprodi, NIDN, dan nama kaprodi dan aksi. Di sini itu menggunakan session role dengan admin. Jadi itu jika menggunakan admin. Dan yang untuk for each-nya itu atau looping-nya itu dari prodi list dari prodi. Jadi yang akan ditampilkan itu adalah nama prodi, fakultas, NIDN, dan nama. Itu jadi for each ini perulangan ini itu untuk refresh terus data yang ditampilkan itu. Untuk mengubah data prodi, nah di sini itu juga akan ditampilkan juga tombol untuk mengubah data prodi nanti di hasilnya. Selanjutnya setelah di end for each, selanjutnya itu jika di sini itu ada tabel untuk dosen jika kita tidak menggunakan usernya tidak menggunakan sebagai admin. Jadi sini itu
akan sama juga di ini ditampilkan juga, tapi yang berbedanya itu yang tadi itu jika kita sebagai admin. Untuk saat ini itu jika sebagai user, jadi akan sama juga ditampilkan seperti nama prodi, fakultas, NDN, nama seperti itu. Selanjutnya yaitu seperti yang sebelumnya disampaikan juga, di sini itu ada require function.php. Jadi di sini itu kita mengambil function-function dari file program function.php. Selanjutnya itu ada if not is set session login. Jadi jika kita tidak dapat login, maka akan dikembalikan ke login.php ke halaman utama seperti sebelumnya. Dan selanjutnya jika nama prodi atau fakultas dan IDN Kaprodi ini sudah diubah dan disubmit, maka akan dipost ke database file yang data yang sudah diubahnya itu. Nah, dan selanjutnya akan ada pop-up atau pemberitahuan juga ketika ditambah prodi itu ada yang diubah, seperti nama prodi, fakultas, dan IDN itu ada yang diubah. Jika ada perubahan, maka data akan ditampilkan pop-up, data berhasil ditambahkan, dan dimasukkan ke datanya di dataprodi.php. Dan jika tidak ada perubahan, maka akan muncul juga pop-up atau pemberitahuan data gagal ditambahkan. Selanjutnya di ubah prodi ini itu ada kondisi di mana jika tidak dapat login, maka akan dikembalikan ke login, akan dikirimkan ke login.php, ke halaman login. Dan selanjutnya ID gap-nya itu dari ID-nya, jadi untuk mengubah datanya itu kita itu menggunakan ID-nya gitu. Jadi ketika kita ingin mengubah, jadi ID-nya itu tidak dapat diubah, jadi hanya data-datanya saja yang dapat diubah seperti nama, fakultas, dan IDN. Dan ketika sudah merubah, maka akan di-post seperti nama prodinya, fakultas prodinya itu dikirimkan ke database. Dan selanjutnya ada kondisi di mana, dan sebelumnya juga di sini ada dua kondisi juga ya. Jika seperti yang disebutkan sebelumnya, ada yang berhasil mengubah datanya dan tidak berhasil. Jika tidak berhasil, akan dikembalikan ke halaman login.php. Dan jika berhasil, seperti sebelumnya, akan ditampilkan juga gitu. Ketika ada perubahan, akan ditampilkan pop-up data berhasil diubah. Dan jika tidak ada perubahan, maka data gagal diubah. Pemberitahuannya seperti itu. Dan selanjutnya itu logout. Jadi di sini itu ada dimulai dulu dari sesi start seperti sebelumnya, yang dimulai dari awal setelah login. Kemudian selanjutnya ke sesi unset. Jadi di sini itu kita ibaratkan putuskan koneksi terlebih dahulu gitu. Setelah itu di sesi destroy. Jadi seperti di refresh lagi. Dan setelah sesi destroy ini itu atau merefresh itu, maka akan dikirim kembali ke halaman login.php dan selesai. Dan berikut ini adalah tampilan dari daftar program studi. Di sini itu kita itu dapat mengubah dan menambah data program studi. Di sini itu data-datanya itu seperti nama, fakultas, NDN, nama kaprodi, dan aksinya itu hanya bisa mengubah saja, tidak bisa menghapus. Jadi dan ketika kita pencet ubah, di sini itu juga ada ID prodinya. Jadi di sini itu ID prodi itu tidak bisa diubah. Dan ada juga nama prodi. Nama prodinya bisa dimasukkan. Nama prodi dan fakultas itu bisa dimasukkan secara manual di sini. Akan tetapi kaprodi ini itu tidak bisa dimasukkan secara manual di sini. Jadi datanya itu yang sudah di input sebelumnya. Selanjutnya ini adalah tambah data program studi. Jadi sini itu tinggal masukkan saja nama program studi yang diinginkan oleh pengguna atau admin, dan fakultasnya itu hanya bisa memilih 3 saja,
hanya ada 3 saja dan tidak bisa di-input secara manual. Di sini itu ada Saintek, Soshum, dan FAI. Dan kaprodinya juga itu dari data dosen yang kaprodi yang sudah ada. Sama seperti fakultas, jadi itu hanya bisa dipilih saja, tidak bisa di-input secara manual. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari program daftar data dosen ini. Jika ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.